Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Setiap muslim ketika diajukan pertanyaan apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan mudah dia akan menjawab, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, itu betul. Dan salah satu ibadah yang sangat Allah wajibkan atas kita adalah sholat 5 waktu. Dan Allah menjadikannya rukun Islam, yang mana Islam tidak akan tegak dengannya. Seorang tidak akan diakui keislamannya jika dia tidak sholat. Akan tetapi terkadang juga yang menjadi permasalahan adalah seseorang bisa jadi tetap sholat akan tetapi meremehkannya hingga sholat di luar waktunya. Ya, misalnya dia merasa, kenapa kamu sholat zuhur ketika baru datang asar? Ya, tadi saya sibuk, atau tadi saya tidak sempat. Ini tentu sebuah kekeliruan. Ya, karena sholat adalah kewajiban, dan kewajiban harus diutamakan dari hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Maka datang setelah mereka generasi yang meremehkan sholat, menyanyiakan sholat, dan mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan menemui kesesatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat di atas, laisa ma'na adha'u, bukan arti dari kata adha'u menyanyiakan, meremehkan, tarakuha bil kulliyah, itu meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak sholat sama kali, bukan. Walakin akharuha an awqatiha, akan tapi yang masuk dalam ayat di atas adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu. Dan dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala juga mengecam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu siapa? Orang yang lalai akan sholatnya. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun. Aku bertanya pada Rasulullah tentang orang yang lalai akan sholatnya. Maka Nabi menjawab, huwa ta'khirul waqti, yaitu mengakhirkan waktunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih menamai mereka musallin sebagai orang-orang yang sholat, akan tetapi ketika mereka meremehkannya dan mengakhirkannya dari waktunya, Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan wail, yaitu apa? Syiddatul azab, itu azab yang pedih. Mengapa? Karena meremehkan sholat itu tadi. Padahal bagi kaum laki misalnya, sholat berjamaah afdol, dan sholat berjamaah diadakan di awal waktu. Dan bahkan ketika bekerja sekalipun kita, ya, tempat bekerja itu rata-rata menyediakan waktu istirahat. Nah, terakhir, ya, sebagai penutup, ingatlah bahwasanya amalan yang pertama yang akan dihisab atas seorang muslim di hari kiamat adalah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah. Perkara pertama yang akan dihisab, diperhitungkan atas seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholat. Fa in shaluhat faqad aflaha wa anjah. Maka jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan dia akan lolos. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya buruk, maka dia akan merugi, dia akan menyesalinya. Itulah
Maka bagaimanapun keadaannya, jika itu belum masuk ke uzur syar'i, sholatlah di awal waktu, jangan menyanyiakan, jangan meremeh-remehkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kita dengan syariat yang di luar dari kemampuan kita. Sholat 5 waktu saja, dan jaraknya juga cukup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain jika memang kita sibuk. Nasallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyah wassalama, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an likulli ma yuhibbu wa yardahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.